Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Julianus Kondamari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Manggarai Barat, akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Tentu saya merasa senang karena banyak perubahan yang terjadi baik terhadap diri saya sebagai pendidik maupun terhadap peserta didik saya selama proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa pembelajaran itu sesungguhnya berpihak pada murid, sedangkan tugas saya hanyalah sebatas menuntun mereka dalam proses belajarnya. Saya merasa senang karena hal ini saya sukses terapkan di kelas. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu yang pertama, mengubah pola pembelajaran dari yang bersifat teacher center menjadi student center. Yang kedua, mengubah pola pikir dari pembelajaran yang bersifat menuntut menjadi menuntun. Mengubah cara pandang saya terhadap siswa yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses. Yang berikut, memfasilitasi siswa agar potensi siswa dapat berkembang dengan optimal. Dan yang terakhir, mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, saya melakukan koordinasi dengan rekan sejawat yang mengampu bidang studi yang sama, yaitu bahasa Inggris. Saya mendapatkan dukungan yang penuh dari rekan sejawat untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.1. Yang kedua, persiapan perangkat pembelajaran yaitu RPP yang akan saya ajarkan di kelas. Yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Okay, I wanna get your attention sheet. Ajit, Dewen, Ila, and this one. Sebelum kita mulai pelajaran, kalau kita rapikan tempat dulu, coba lihat sekitar, ada sampah-sampah yang di sekitar kursi kamu. Mulai pelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi benda-benda yang ada di lingkungan. Today we are going to learn about things around the school, ya, things school. Jadi hari ini kita belajar benda-benda yang ada di lingkungan school. Oke, benda-benda apa saja yang kamu temukan di sekolah? Kira apa saja? Ya, table, buku, di sekolah. Jadi sebentar saya akan bagikan kamu ke dalam kelompok. Lalu kamu temukan benda-benda di lingkungan sekolah ini. Nanti saya akan bagikan kamu ke dalam kelompok. Oke? Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan. Baik, karena kamu sudah dibagi ke dalam bentuk kelompok, jadi tugas kamu di setiap kelompok adalah menemukan benda-benda yang ada di sekolah kita ini. Kelompok 1 nanti menemukan benda-benda yang ada di perpustakaan, atau things in the library. Terus kedua, mencarikan benda-benda yang ada di halaman sekolah atau in the yard. Di kelompok 3 akan mencari benda-benda yang ada di kelas ini. Kelompok 4 akan mencari benda-benda yang ada di halaman belakang sekolah. Nanti
setelah kamu menemukan benda-benda itu, setiap kelompok akan mempresentasikan benda-benda itu di depan kelas ya. Hasil atau temuan benda-benda itu dipresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Silakan ke lokasi kalian masing-masing. Kelompok 1 ada di perpustakaan, 2 tetap di kelas, 3 di halaman belakang, kelompok 4 ada di halaman sekolah. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Baik, karena masing-masing kelompok tadi sudah mengerjakan untuk menemukan benda-benda sesuai lokasinya, sekarang saatnya setiap kelompok untuk presentasikan di depan kelas. Ya, setiap kelompok wajib untuk mempresentasikan. Mulai dari kelompok 1. Things in the library: table, chair, floor, wall, lamp, picture, book, window. In the classroom: table, book, bed, pen, chair, window. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang things and school. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk Setelah saya menerapkan aksi nyata di modul 1.1 ini, ada beberapa catatan yang menjadi bahan refleksi saya. Yang pertama, tantangannya yang pertama itu masih ada beberapa murid yang tidak aktif bekerja dalam kelompoknya karena mengandalkan temannya yang lain. Yang kedua, masih ada murid yang malu saat mempresentasikan hasil temuannya. Lalu adapun catatan yang menjadi solusi saya terkait dengan tantangan yang saya lihat di dalam kelas. Yang pertama, saya akan melakukan bimbingan personal kepada siswa yang tidak aktif bekerja dalam kelompoknya. Yang kedua, saya akan selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat agar mereka tidak malu lagi saat melakukan presentasi. Baik, selamat siang. Nama saya Patrisius Sartono Wawan. Saya biasa dipanggil dengan Pak Patris. Ya. Setelah saya mengamati pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Lian, materinya itu tentang things at school. Jadi Pak Lian selama membawakan materi ini, dia menggunakan metode problem based learning. Kalau menurut saya, metode yang dipakai sama Pak Lian ini betul-betul cocok untuk kalian dan juga untuk anak-anak, karena
Anak-anak diminta untuk berusaha, untuk berpikir, untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah melalui kegiatan atau belajar kelompok. Saya pikir seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delsi. Setelah saya mengikuti mata pelajaran Pak Yulianus Kondamari, saya dan teman-teman sangat senang karena saya dan teman-teman sangat aktif dalam menemukan benda-benda yang ada di sekolah.